Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ina dengan nomor induk mahasiswa 210796 dari kelas RA3 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Dalam video ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi mata kuliah Komunikasi Bisnis yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE MM CTMP CMC. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pengertian komunikasi bisnis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Philip Kotler, komunikasi bisnis adalah suatu kegiatan manusia yang ditujukan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Yang kedua, menurut Rosenberg, komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini, instruksi, dan sebagainya yang dikemukakan baik secara personal maupun non-personal melalui simbol dan tanda guna mencapai tujuan perusahaan. Dari pendapat ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi bisnis adalah proses berbagi informasi antara orang di dalam dan di luar bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif adalah cara karyawan dan manajemen berinteraksi untuk mencapai tujuan bisnis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan praktek bisnis dan mengurangi kesalahan. Selanjutnya ada tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama, memberi informasi atau informing, memberikan informasi seputar dunia usaha dagang kepada pihak lain. Misalnya, seorang pemimpin perusahaan memerlukan beberapa staf. Untuk memperoleh pegawai yang diharapkan tersebut, perusahaan bisa membuat iklan lowongan kerja melalui berbagai media seperti internet, majalah, surat kabar, atau bahkan radio. Yang kedua, melakukan persuasi bujukan kepada pihak lain sehingga maksud serta tujuan yang disampaikan mampu dipahami secara baik dan benar. Yang ketiga, melakukan kolaborasi. Melalui jalinan komunikasi ini, seorang dapat dengan mudah menjalankan suatu kerjasama, entah itu dengan pihak domestik atau perusahaan asing. Selanjutnya, fungsi komunikasi bisnis. Yang pertama, memberi informasi. Informasi diperlukan pimpinan dan anggota organisasi untuk menyelesaikan setiap tugas. Informasi yang dimanfaatkan sebagai suatu usaha organisasi untuk mencapai tujuan. Kedua, pengendalian. Komunikasi bisnis mempunyai fungsi untuk mengatur dan mengendalikan organisasi. Komunikasi bisnis bisa dalam bentuk prosedur, perintah, peraturan, dan laporan. Ketiga, memberi persuasif. Dengan komunikasi menjadi mudah untuk mengajak, mengikuti, atau melaksanakan ide atau gagasan atau tugas. Persuasi yang diberikan kepada pihak lain agar apa yang diberikan bisa dipahami dengan baik. Yang keempat, integratif. Menjadikan organisasi berjalan dengan utuh dan terpadu. Di dalamnya, fungsi koordinasi dan penjadwalan kegiatan, menetapkan saluran informasi dan otoritas. Unsur-unsur komunikasi bisnis. Yang pertama, tujuan. Setiap komunikasi perlu memiliki tujuan dan maksud tertentu. Yang kedua, terdapat pertukaran. Komunikasi setidaknya melibatkan dua orang atau lebih, yaitu komunikan dan komunikator. Yang ketiga, berisi informasi, gagasan, opini, atau instruksi. Yang keempat, menggunakan cara personal atau impersonal. Komunikasi bisa dilakukan secara tatap muka melalui perangkat khusus atau bahkan media tergantung tujuannya. Yang kelima, memakai simbol atau sinyal. Komunikasi dilakukan dengan memanfaatkan alat atau metode yang mampu memudahkan penyampaian pesan agar dapat dimengerti. Yang keenam, mencapai target atau tujuan organisasi. Manfaat komunikasi bisnis. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan pegawai. Yang kedua, mengatasi miskomunikasi. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi antar departemen. Yang keempat, membangun budaya bisnis yang lebih baik. Yang kelima, meningkatkan keberhasilan bisnis perusahaan. Selanjutnya ada pengertian komunikasi. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang artinya memberitahukan. Kemudian berkembang dalam bahasa Inggris menjadi communication yang artinya proses pertukaran informasi, konsep, ide, gagasan, perasaan antara dua orang atau lebih. Dapat kita simpulkan bahwa komunikasi adalah suatu pengiriman pesan atau simbol-simbol yang mengandung arti dari seorang komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu. Cakupan komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua, komunikasi interpersonal adalah komunikasi tatap muka yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang ketiga, komunikasi kelompok kecil adalah proses komunikasi yang terjadi setidaknya antara 3 orang. Yang keempat, komunikasi organisasi
Komunikasi ini terjadi dan memerlukan hal seperti pertemuan intrapersonal, kesempatan berbicara di depan umum, situasi kelompok kecil, dan pengalaman termediasi. Yang kelima, komunikasi publik dan retoris. Komunikasi ini menyebarkan informasi dari satu orang ke kelompok besar seperti berpidato di depan umum. Yang keenam, komunikasi massa atau media. Mengacu pada komunikasi kepada publik melalui salah satu saluran komunikasi dan menargetkan audiens besar. 7. Komunikasi budaya. Proses komunikasi yang terjadi antara individu-individu memiliki latar belakang yang berbeda. Bentuk dasar komunikasi ada dua. Yang pertama, komunikasi nonverbal adalah kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi tanpa kata-kata. Yang kedua, komunikasi verbal adalah suatu bentuk komunikasi di mana pesan disampaikan secara lisan atau tertulis menggunakan suatu bahasa. Selanjutnya, komunikasi untuk menyelesaikan masalah. Tujuannya adalah untuk mempelajari kapan komunikasi tepat untuk berhubungan dengan masalah-masalah bisnis, untuk mempelajari, menciptakan suasana agar pertemuan-pertemuan dapat berhasil, untuk mempelajari bagaimana menyusun sebuah kelompok diskusi, untuk mempelajari yang bersifat sebagai pemimpin, dan untuk mengetahui keadaan suatu kelompok. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, sumber atau komunikator. Yang kedua, pesan. Yang ketiga, saluran atau media. Yang keempat, penerima atau komunikan. Yang kelima, akibat atau pengaruh. Yang keenam, umpan balik. Yang ketujuh, lingkungan. Pengertian umpan balik. Komunikasi akan berhasil apabila pesan yang disampaikan komunikator cocok dengan frame of reference, yakni pengalaman dan pengertian yang diperoleh komunikan. Umpan balik ada dua, yaitu umpan balik langsung dan umpan balik tidak langsung. Umpan balik langsung atau immediate feedback terjadi dalam komunikasi intrapersonal dan dalam komunikasi kelompok kecil. Komunikatornya dapat melihat dan mendengar secara langsung. Umpan balik tidak langsung atau delayed feedback terjadi dalam berbagai jenis situasi komunikasi, tetapi lebih sering terjadi dalam komunikasi massa. Cara mengatasi hambatan dan memperbaiki komunikasi. Yang pertama, memelihara iklim komunikasi terbuka. Yang kedua, bertekad memegang teguh etika komunikasi. Yang ketiga, memahami kesulitan komunikasi antar budaya. Yang keempat, menciptakan dan memperoleh pesan secara efektif dan efisien. Yang kelima, menggunakan pendekatan berkomunikasi yang berpusat pada penerima. Yang keenam, menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk memperoleh dan membagi informasi. Selanjutnya, pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah proses komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan berbeda-beda, baik beda ras, sosial ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan. Komunikasi antar budaya terus berkembang, apalagi di saat manusia bisa bebas berkomunikasi karena adanya perkembangan teknologi. Alasan dan pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya agar mampu menghadapi berbagai keberagaman yang ada, baik dalam lingkup individu, kelompok, maupun masyarakat global. Mempelajari komunikasi antar budaya juga ditujukan untuk minimalisir konflik atau kesalahpahaman. Hambatan komunikasi antar budaya. Yang pertama, fisik, kedua budaya, yang ketiga persepsi, keempat motivasi, yang kelima pengalaman, yang keenam emosi, yang ketujuh bahasa, kedelapan persaingan, dan kesembilan nonverbal. Pengertian etika adalah ilmu yang mengatur tentang budi pekerti atau tata cara berperilaku. Etika dan moral sangat diperlukan dalam menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi dalam pengolahan data, fakta, dan proses menjadi pernyataan dapat diterima dan diketahui oleh orang lain. Etika yang perlu diperhatikan dalam komunikasi digital yaitu 1. Mengendalikan emosi. Yang kedua, menggunakan kesopanan. Yang ketiga, menggunakan bahasa dan tulisan yang benar. Yang keempat, menghargai privasi orang lain. Yang kelima, tidak memancing perselisihan. Peranan teknologi informasi melalui internet. Pada dunia bisnis, teknologi membantu banyak, terutama terkait sistem informasi yang saling berhubungan dengan baik, yang mana sistem informasi ini dibangun atau dirancang untuk mengatasi sekaligus membantu para pelaku bisnis dalam menyelesaikan bisnis ke arah yang lebih baik dengan memanfaatkan sistem kerja yang efektif dan efisien. Manfaat teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama, mempermudah cara berkomunikasi. 2. Menghemat biaya produksi dan operasional. Yang ketiga, monitoring perkembangan bisnis. Yang keempat, sumber pengetahuan dan informasi. Yang kelima, manajemen data. Pengertian surat.
Surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara tertulis dari satu pihak ke pihak lain. Tujuan surat bisnis. Surat bisnis adalah jenis surat yang digunakan atau dibuat yang bertujuan sebagai alat komunikasi tertulis untuk bisnis dan dunia kerja. Tujuan pembuatannya pun beragam, mulai dari undangan, kesepakatan, informasi, dan fungsi surat bisnis yaitu sebagai alat untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, sebagai alat bukti tertulis. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengingat. Yang keempat, sebagai pedoman kerja. Kelima, sebagai bukti sejarah. Yang keenam, sebagai media promosi bagi pengirim. Bagian surat, yang pertama ada kepala surat. Yang kedua, pembuka surat. Terdapat beberapa item. Yang pertama ada tanggal surat, nomor surat, lampiran, hal surat, alamat tujuan surat, dan salam pembuka. Yang ketiga, isi surat. Ada paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Yang keempat, penutup surat. Itu ada salam penutup, penatangan penutup, dan tembusan. Pembagian surat. Yang pertama, surat pribadi. Surat yang dikirimkan seseorang kepada orang lain. Yang kedua, surat dinas. Surat resmi yang digunakan pemerintah untuk kepentingan administrasi pemerintahan. Yang ketiga, surat niaga adalah surat resmi yang digunakan oleh perusahaan atau badan usaha. Yang keempat, surat sosial, yaitu surat resmi yang digunakan oleh organisasi kemasyarakatan yang bersifat nirlaba. Pengertian proposal. Proposal adalah agenda kerja terstruktur yang tertulis dengan susunan tertentu sebagai sebuah acuan atau ajuan untuk melaksanakan sebuah kegiatan atau pekerjaan. Macam-macam proposal berdasarkan tujuannya ada proposal penelitian, proposal proyek, proposal kegiatan, dan proposal bisnis. Proposal berdasarkan formatnya, proposal formal, proposal semi-formal, dan proposal non-formal. Fungsi proposal yang pertama dapat digunakan untuk pengajuan kerjasama bisnis kepada perusahaan sasaran. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengadakan acara tertentu, misalnya pelatihan, seminar, perlombaan, dan lain-lain. Dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian ilmiah. Yang keempat, dapat digunakan untuk pengajuan mendirikan suatu usaha. Yang kelima, dapat digunakan untuk pelelangan sebuah produk atau barang. Struktur proposal bisnis. Pertama, judul bisnis. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, deskripsi produk. Yang keempat, deskripsi bisnis. Yang kelima, proses produksi. Yang keenam, pemasaran. Yang ketujuh, manajemen usaha. Yang kedelapan, deskripsi finansial. Yang kesembilan, penutup. Proposal dan laporan dalam bisnis. Pengertian laporan. Laporan adalah bentuk penyampaian informasi yang berisi fakta mengenai suatu hal, baik secara lisan maupun tulisan. Laporan bisnis adalah suatu bentuk pertanggungjawaban bisnis yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan bisnis secara lebih efektif dan efisien. Proposal adalah rencana yang sudah tersusun rapi yang memudahkan dalam menjalankan setiap kegiatan bisnis yang akan dilakukan. Penggunaan laporan dan proposal. Laporan dan proposal bisnis digunakan sebagai alat manajerial untuk memberikan kontribusi atau pembuatan keputusan dan proses pemecahan masalah. Sasaran dalam menyusun laporan dan proposal adalah memperjelas dan memudahkan penggunaan informasi. Teknologi dalam komunikasi bisnis. Teknologi merupakan alat, teknik, atau cara yang dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi lebih ringan, lebih cepat, lebih baik, atau lebih banyak hasilnya. Pengaruh teknologi dalam komunikasi bisnis yang paling besar adalah untuk mempermudah penjual dan pembeli untuk berinteraksi. Teknologi juga berfungsi untuk memberikan pengaruh komunikasi bisnis dalam perusahaan ketika merancang strategi ataupun rencana proses komunikasi perusahaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.